Oke, Bang Adi, ini ada satu pertanyaan lagi yang ingin aku tanyakan. Jadi, bagaimana menurut Bang Adi tentang Malaysia dan tentang sikap orang-orang Malaysia terhadap pendatang asing yang bekerja di Malaysia ini? Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku tidak sendirian, aku bersama teman aku orang Indonesia yang stay di Malaysia, khususnya di Penang ya, Penang. Jadi aku nak sedikit sharing-sharing lah sama beliau. Tapi sebelumnya aku ingin perkenalkan dulu siapa teman aku ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Adi. Ya. Saya seorang warga Indonesia yang sekarang ini sedang tinggal dan bekerja di negara Malaysia. Sekarang ini saya stay-nya di Pulau Pinang, Bang. Ya. Nah, jadi begini Bang Adi, ini aku nak bertanya sedikit pengalaman Bang Adi dari Indonesia dan bekerja ke Malaysia. Sebelumnya aku mau tanya dulu, Bang Adi ini berasal dari kota mana di Indonesia? Saya berasal dari Jawa Timur, Banyuwangi, dan sekarang ini saya bekerja di negeri Pulau Pinang, Malaysia. Tapi sebelum itu saya bekerja di negeri Perak. Ya, di negeri Perak pun saya pernah bekerja, di negeri Kelantan pun saya pernah bekerja. Tapi untuk saat ini saya bekerja di negeri Pulau Pinang. Jadi begini Bang Adi, kenapa Bang Adi itu memilih bekerja di luar negeri, terutamanya di Malaysia? Kenapa? Oke, jadi dulu itu Bang, saya masuk tahun 2008. 2008 agak dalam bulan April. Pada masa itu lapangan pekerjaan di Indonesia itu memang banyak ya. Tapi memang banyak dalam arti banyak seperti ini. Memang lapangan pekerjaan itu banyak, tapi persaingan pun juga banyak. Ya, kalau kita tidak mau bekerja secara kotor, kasar kayak gitu, kita ya memiliki ijazah. Ya, paling tidak kita memiliki ijazah D3 atau sarjana. Ya, ya sekolah yang agak tinggi lagi. Kalau di bawah itu kita ya kemungkinan besar dapatnya pekerjaan-pekerjaan kasar kayak pekerjaan di pabrik ataupun pekerjaan di bangunan, operator kilang dan lain sebagainya. Itu termasuknya pekerjaan kasar ya. Kalau pekerjaan halus kan harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, karena persaingan itu ketat dan peluang pekerjaan pun semakin menipis, sementara ekonomi juga kehidupan barang-barang meningkat, terpaksa saya mencari solusi lain, yaitu bekerja ke negara Malaysia. Walaupun di negara Malaysia saya bekerja sebagai kuli bangunan lah, kuli bangunan. Ya, kalau orang Malaysia ini menyebutnya dalam sektor 3D. Oke Bang Adi, sektor 3D itu maksudnya apa? Sektor 3D itu ialah singkatannya 3D, 3D. Iya, 3D. Dirty, dangerous, difficult. Dirty itu kotor, dangerous itu berbahaya. Ya, kita naik bangunan-bangunan tinggi itu berbahaya. Kemudian difficult itu susah. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang susah dilakukan. Ya seperti kita membangun bangunan tinggi, naik perancah, itu kan susah. Nah, itu namanya 3D. Sedangkan kita di negara Malaysia itu pekerja asing, pemerintah Malaysia sendiri itu mengambil pekerja asing untuk ditempatkan dalam sektor 3D. Ya, jadi pekerja asing di Malaysia ini kebanyakan ditempatkan dalam sektor 3D. Jadi kalau masalah gaji, ada nggak perbedaannya kalau kita itu bekerja sebagai kuli di Indonesia dan di Malaysia? Macam mana perbedaannya itu? Apakah dia lebih besar di Malaysia? Perbedaan dalam segi gaji ya mungkin ya gaji. Oke, untuk gaji kalau besar dan kecil ini kan mengikut fluktuasi uang sebenarnya, uang pernukaran dari ringgit ke rupiah.
Itu bergantung ya. Kalau pada masa itu pada tahun 2008 itu penukaran rupiah mungkin masih tinggi ya. Masih tinggi, masih ada untung lah ya. Tapi semakin tahun ke sini hampir sama saja kita bekerja di negara Malaysia dengan di Indonesia kurang lebih sama. Akan tetapi mungkin di sini ya di negara Malaysia peluang pekerjaannya itu banyak. Iya, peluang pekerjaannya banyak. Mungkin di Indonesia kita pun boleh dapat pekerjaan yang sama. Kenapa kita jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia bekerja hanya sebagai kuli di tapak pembinaan? Karena apa? Karena ya kalau di Indonesia mungkin ya kalau di Indonesia dulu waktu pada masa itu kita bekerja 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun 2 bulan nanti berhenti. Proyek itu nunggu agak beberapa minggu baru ada proyek lagi. Nanti Ya. uang yang kita simpan Habis dipakai. Untuk itulah saya datang ke Malaysia walaupun bekerja dalam sektor 3D akan tetapi itu lancar dalam arti kita boleh mendapatkan pekerjaan setiap hari kalau kita mau. Oke, jadi begitu guys ya. Jadi kalau kita tuh merantau bekerja di negeri orang pastilah ada suka dukanya, ya kan? Pasti ada. Jadi kalau menurut Bang Adi macam mana pengalamannya selama bekerja di Malaysia itu kalau bekerja di Malaysia tahun 2008 itu jangka berapa tahun udah? Udah berapa tahun nih? 12 tahun ya. Pastilah banyak pahit manisnya ya yang dirasakan. Boleh nggak diceritakan sedikit? Oke, untuk suka dukanya memang cukup banyak sebenarnya. Kita cerita dari apanya? Sukanya. Sukanya ya kalau kita menerima gaji. Nah, itu kalau kita menerima gaji 3 kali lipat. 3 kali 4 kali. kita boleh lepak-lepak sana lah, main sini main sana, kemudian hantar duit itu ke kampung, ke family. Itu sukanya ya. Walaupun ada banyak faktor lagi sukanya. Tapi salah satunya adalah ketika menerima gaji. Kemudian untuk duka ya. Untuk duka kebetulan kan saya bekerja di tapak pembinaan. Di tapak pembinaan itu kadang kalau kita tidak ada tempat tidur, tidak ada sebuah tempat lah, itu kita harus tidur di komplek pembinaan itu, kawasan pembinaan. Kalau orang Indonesia menyebutnya bedeng, tapi kalau orang Malaysia menyebutnya kongsi. Ya, kongsi. Kadang kita dalam sebuah tapak pembinaan yang besar, itu kita tidak bisa mendapatkan kongsi. Harus membangun dulu kongsi. Iya, buat sendiri. Nah, kebetulan pada waktu itu kami datang itu bukan untuk jangka panjang ya. Kita hanya mengerjakan untuk itu saya itu bekerja dalam bidang roofing atap, bikin atap. Iya. Itu hanya sekejap ya, mungkin 2 minggu sudah siap ataupun 3 minggu, tidak sampai seperti sebuah proyek tapak pembinaan perlu 3 tahun di situ duduk. Tak, saya hanya syarikat saya ini, company saya mengambil bagian atap roofing. Jadi ketika sudah sampai di site pembinaan itu, ketika sudah tidak ada tempat lagi, maka kita harus mencari tempat yang mana-mana boleh tidur. Ya, kadang bangunan belum ada atapnya, kita pakai apa namanya itu terpal, kita tutup. Iya. Lepas itu kita sudah tutup pakai yang buat kemah tuh, hujan pula malam tidur. Tak boleh tidur 1 malam, air jatuh ya. Kan sebab hujan. Nah, itu suka duka lah. Selama saya bekerja sebenarnya banyak sekali kisah suka dukanya, tapi mungkin di lain kesempatan kita ceritakan kembali. Jadi Bang Adi bekerja di Malaysia ini sudah di negeri mana aja gitu? Saya pertama-tama nih Bang bekerja di negeri Perak. Iya, negeri Perak Dalur Ridwan. Di situ saya lama, ada 8 tahun sampai 9 tahun. Kemudian saya bekerja lagi di Kelantan. Iya, pernah di Kelantan. Kemudian di Kuala Lumpur, di daerah Dengkil saya juga pernah. Ya. Kemudian di Cameron Highlands saya juga pernah bekerja di sana ya. Wah, jadi banyak pengalaman Bang Adi ini ya. Jadi setelah
bekerja di apa? Di Perak, Bang Adi itu bekerja di Pinangnya kapan? Setelah saya di Perak, kemudian di Kelantan, kemudian di Cameron Highland, di Kuala Lumpur, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di Pulau Pinang. Ya, saya ingin kebetulan pada waktu itu ada sebuah proyek yang cukup bagus di Pulau Pinang, jadi saya akhirnya memutuskan untuk bekerja di Pulau Pinang sajalah, tidak keluar lagi. Oke teman-teman, sekarang aku nak tanya ini berapa gaji pertama Bang Adi waktu mula-mula masuk di Malaysia, bekerja di Malaysia gitu. Oke, untuk gaji pada awal mula itu pada tahun 2008 ya Bang ya, saya cakap tahun 2008 itu satu hari 30 ringgit saja. Ya, satu hari 30 ringgit saja, bukan banyak. Kalau dirupiahkan mungkin sekarang 30 ringgit itu dalam 100.000 rupiah. Itu belum termasuk overtime. Ya, kalau overtime 1 jam, kalau tidak salah itu dulu dibayar 6 ringgit. 1 jam 6 ringgit. Ya, kalau kita 2 jam 12 ringgit lah. Jadi kalau 1 bulan itu boleh dapat berapa? Biasa dalam 1 bulan kami boleh dapat, kalau sekali dengan campur OT kayak gitu pada masa itu ya Bang ya, 1.500 pada tahun 2008. Oke, itu pada tahun 2008 kalau ditukarkan uang, kalau tak silap aku ya, kalau tak silap lah 1 jutanya 400 ringgit. Ya, iya. Tapi nilainya itu kalau di Indonesia itu masih tinggi. Karena apa? Karena waktu itu di Indonesia itu, ya ini menurut pengalaman aku juga ya. Karena di sana itu waktu tahun 2008 kita beli kebun masih murah. Ya, betul, masih murah. Apa-apa kita beli itu masih murah, tapi kalau sekarang sudah mahal lah ya harganya. Oke, Bang Adi, ini aku nak tanya lagi nih. Bang Adi ini sudah lama di Malaysia ya kan. Tapi kita harus juga ingat dengan kampung kita sendiri. Jadi tak mungkin selamanya kita di Malaysia ya kan. Karena kita bukan warga Malaysia. Nah, begini Bang Adi. Kapan Bang Adi akan mengambil keputusan untuk stay lagi di Indonesia? Oke, mungkin dalam hal ini kapan saya akan berhenti bekerja di Malaysia, begitu ya. Untuk saya berhenti bekerja di Malaysia dan pulang ke kampung halaman saya di Indonesia, itu mungkin masih dalam beberapa tahun ke depan. Sebab saya di sini Bang masih ingin mencari duit dulu, mengumpulkan duit. Kalau sudah banyak duit, nanti saya mungkin akan membuat satu bisnis yang boleh mendapatkan profit yang cukup lumayan lah. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya kapan mau berhenti di negara Malaysia, bekerja di negara Malaysia, kapan mau pulang kampung dan membangun sebuah bisnis di Indonesia ataupun sebuah usaha di Indonesia, jawaban saya mungkin insya Allah dalam beberapa tahun ke depan, insya Allah. Oke, cari modal dulu Bang Adi ya. Modal banyak-banyak. Jadi tapi ya, kalau orang sudah pernah ke Malaysia, kalau sudah balik kampung itu selalu terkenang-kenang mau pergi Malaysia lagi. Contohnya aku Bang ya, aku sudah masuk Malaysia sudah 2 periode lah, sudah 2 periode. Dulu sudah lama aku balik kampung dan aku udah tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun. Aku teringin lagi nak ke Malaysia. Oke Bang Adi, ini ada satu pertanyaan lagi yang ingin aku tanyakan. Jadi bagaimana menurut Bang Adi tentang Malaysia dan tentang sikap orang-orang Malaysia terhadap pendatang asing yang bekerja di Malaysia ini? Bagaimana menurut Bang Adi? Oke, jadi untuk pelayanan orang Malaysia sendiri kepada pekerja asing ini menurut saya sungguh luar biasa sekali Bang. Mereka welcome, dalam arti mereka tidak kisah ada pekerja asing di negara Malaysia. Janji mereka bekerja secara baik, bekerja mengikut prosedur yang benar, bekerja dengan sektor yang benar, dan tidak mengganggu ketentraman orang Malaysia itu sendiri. Ya, mereka akan welcome terhadap kita, mereka akan ramah. Dan yang salah satu contoh yang bisa saya
sampaikan di sini ya tentang keramahan orang Malaysia, tentang sikap mereka kepada pekerja asing itu salah satunya ada saat saya duduk di itu, saya tinggal di tapak pembinaan site di kongsi rumah kongsi itu kan, kalau di tapak pembinaan itu kan ada rumah kongsi. Ada seorang makcik itu jual kue bang, jual kue. Beliau ini jual kue pagi agak dalam pukul 6 pagi 7 pagi beliau sudah jual kue ya, ada nasi lemak dan kue mue itu. Apabila beliau sudah selesai berniaga dan niaga dagangan itu belum habis dibeli oleh pelanggan, sisa makanan itu akan dibawa ke site pembinaan, dibagikan kepada pekerja-pekerja asing di situ. Tak kiralah pekerja asing itu ada Indonesia, ada Bangla, ada Nepal. Makcik ini bagi yang tadi kue belum habis terjual tuh, dia bagi. Itu kue masih boleh dimakan. Boleh dimakan, tidak rusak. Bukan berarti makanan itu basi lepas itu dibagi. Tidak, itu makanan cantik. Makanan masih boleh dijual lagi. Tapi itu menurut aku budayanya ya, budaya suka berbagi dan bersedekah macam itu ya. Dan tentunya ini menunjukkan salah satu sikap orang Malaysia yang begitu mereka tuh welcome terhadap pekerja asing. Bukan, mereka tidak menganggap bahwa pekerja tak kira bangsa, tak kira Indonesia kah, Nepal kah, Bangladesh, Pakistan, semua dianggap sama. Mereka tidak menganggap bahwa kehadiran pekerja asing ini boleh mengganggu ketentraman mereka, tidak. Setahu saya seperti itu ya. Iya, janji saling menghormati ya. Nah, pertanyaannya sudah habis. Oke Bang Adi, apa yang bisa Bang Adi sampaikan pesan-pesan kepada orang-orang Indonesia dan TKI-TKI Indonesia yang baik yang mau ke Malaysia ataupun yang sudah stay di Malaysia? Oke, jadi untuk semua penonton dalam channel ini yang orang Indonesia, kemungkin Anda ingin mencoba bekerja di negara Malaysia, saran saya kepada Anda, ikuti jalur sesuai prosedur ya. Jadi daftar secara resmi, jangan masuk secara ilegal ya. Karena kalau masuk secara ilegal, pertama Anda melanggar hukum, kedua nanti diri Anda pun bisa susah sendiri. Kalau ketangkap Anda bisa masuk penjara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bekerjalah menurut prosedur yang ditentukan. Oke teman-teman ya. Jadi begitulah kisah perjalanan Bang Adi bekerja di Malaysia ya. Oke guys, cukup sekian dulu videonya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, nanti aku akan jawab. Kalau aku tak boleh jawab akan aku lemparkan sama Bang Adi. Nanti aku sampaikan sama beliau ya. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya channel aku bisa berkembang lagi guys. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.